Kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua RW 02, Bapak Anu Subagio, dilanjutkan dengan wakil dari Pokja 1, Ibu Mawar. Oke, marilah kita bangkit berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul di RW 2 ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada peserta simulasi keluarga sadar gender. Itu cenderung di belakang layar kerja di rumah, mulai dari menyiapkan makanan dan juga mengasuh anak dan juga untuk bersih-bersih di rumah. Jadi cenderung pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh seorang ibu. Misalnya kita mau masuk ke AKB itu juga harus laki-laki, perempuan tidak ada. Juga untuk hal-hal yang lain, misalnya untuk masalah pekerjaan itu kalau dulu itu waktu saya kecil kalau namanya sopir itu pasti laki-laki. Itu juga untuk masinis, untuk pilot, dan juga untuk banyak sekali. Jadi untuk tugas damkar. Sekarang kalau dulu tentara itu harus laki-laki, sekarang perempuan juga ada. Perempuan sudah ada menjadi tentara, polisi juga seperti itu, dan juga untuk masalah yang lain, seperti untuk sopir bis yang besar, bis luar kota itu perempuan. Begitu juga untuk tugas damkar itu juga bisa perempuan, itu juga bisa dilakukan oleh perempuan. Dan untuk yang lain, jadi dengan adanya kesetaraan gender itu salah satu untuk menghilangkan diskriminasi. Jadi kita sangat beruntung sekali. Mudah-mudahan dalam keluarga kita di RW 2 juga akan seperti itu. Jadi seperti seorang bapak itu kalau di rumah juga tugasnya juga harus bisa membantu pekerjaan ibu, misalnya nyapu, misalnya juga untuk mengepel dan juga mencuci. Begitu juga untuk seorang ibu juga tidak harus selalu menjaga bapak nih. Artinya kalau ada lampu mati itu juga mungkin masih bisa nih, dan tidak harus nunggu bapaknya datang, tapi harus bisa untuk menggantikan sendiri. Itu salah satu untuk kesetaraan gender dalam keluarga ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anu Subagio. Selanjutnya kami dengarkan dari perwakilan Pokja 1, Ibu Mawar. Terima kasih atas waktunya, Bu Retno. Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Ya, harus semangat. Yang terhormat Bapak Ketua RW 2 Menomatani dan Ibu Ketua PKK RW 2 Menomatani, serta Bapak Ibu pemain simulasi keluarga sadar gender mewakili Kelurahan Minomartani yang berbahagia,
Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam melaksanakan tugas negara amanah dari kelurahan pada sore hari ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa simulasi keluarga sadar gender di sini untuk memenuhi untuk memenuhi perintah atau memenuhi program kerja dalam rangka penilaian Kelurahan Inovatif tahun 2025. Mudah-mudahan sore hari ini nanti semuanya berjalan dengan lancar, dengan penuh semangat, penuh kebahagiaan, ya. Dan sekali lagi kami mohon maaf bahwa pihak kelurahan ataupun Pokja 1 mungkin kurang maksimal dalam mendampingi Bapak Ibu semuanya karena keterbatasan dan banyaknya pekerjaan dari kami. Saya percaya di tangan Bapak Ibu nanti simulasi keluarga sadar gender ini akan bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan nanti dapat nilai yang terbaik ya Bapak Ibu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, saya kira itu dari saya. Selamat bermain, bersimulasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengecek peralatan terlebih dahulu, yaitu yang terdiri dari beberan, kemudian ada kartu pesan, kartu materi, kartu sanksi, kemudian lotre dan alat penentu arah. Kemudian ada narasumber, ada penulis, kemudian pemain 1, pemain 2, pemain 3 dan pemain 4, kemudian penonton. Berarti ini alat-alatnya sudah lengkap semua ya. Kita lanjutkan acara kedua yaitu berdoa. Marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar simulasi keluarga sadar gender nanti berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama masing-masing mulai. Selesai, kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Mars KB, Mars PKK dulu, Mars KB dan lagu Perjuangan Halo Halo Bandung yang akan dibantu oleh Ibu Yati. Monggo Ibu Yati. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Di dalam rumah tangga rapi dan indah, warga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat akan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun remaja, rumah tangga tentram sentosa. Jangan diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat akan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Halo Bandung, ibu kota meriah.
sambut kembali. Kemudian yang kedua, Lutre, ini nomor 1 sampai 20. Tujuannya adalah untuk menentukan jatuh nomor berapa nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, ada 3 kartu dengan warna yang berbeda. Kartu materi berwarna kuning, kartu pesan berwarna biru, kemudian kartu sanksi berwarna merah. Yang keempat, buku tulis untuk mencatat hasil simulasi. Setelah itu, para peserta akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri, Sulasmi sebagai fasilitator, di sebelah kiri saya Retno Saraswati sebagai narasumber. di sebelah kanan Saya Rubiah Puji Astuti sebagai penulis. Saya Haryati sebagai pemain pertama. Saya Dwi Astuti sebagai pemain kedua. Saya Sunadi, pemain ketiga. Saya Bianto, pemain keempat. Lutre, kemudian jatuh nomor berapa, misalnya jatuh pada materi, maka pemain 1 harus menanggapi materi tersebut. Kemudian setelah pemain 1 menanggapi, nanti saya lempar ke pemain berikutnya 2, 3, dan 4, tapi tidak harus urut. Siapa yang sudah siap terlebih dahulu silakan nanti menanggapi. Setelah pemain 1, 2, 3, 4 selesai, nanti akan saya tawarkan kepada penonton. Setelah penonton sudah menanggapi, barulah nanti akan diterangkan pada narasumber. Kemudian cara yang kedua sendiri. Kemudian pemain 3 apabila mengambil kartu mendapat kartu pesan, maka pemain 3 ini harus hanya membacakan saja dengan keras dan jelas dan tidak harus ditanggapi. Saya kira itu cara permainannya. Berarti Ibu, Bapak Ibu sudah jelas ya? Kalau sudah, berarti nanti kita sepakati waktu kita 1 putaran saja. Alhamdulillah. Setelah itu marilah kita mulai, yaitu dimulai dari pemain 1. Monggo silakan Bu Yati. Pak Ibu, ini saya pemain 1 mendapat nomor 6. Marilah kita hitung bersama-sama. Saya ambil kanteng ya Ibu. Ya. Jadi nomor 1 ya, ini 1. Dibantu betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak Ibu, saya mendapat kartu sanksi menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lanjutkan ke pemain 2, monggo Bu Tuti. Silakan ambil lutrenya dulu. Saya mendapatkan nomor 12, Bapak Ibu. 10, 11, 12. Ini saya mendapatkan sanksi menyanyikan lagu dari Sabang sampai dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu, nanti ku air ku tanah
materi nomor 7. Siapa sajakah yang termasuk kelompok rentan yang perlu diperhatikan? Keluarga miskin itu tentunya. Kemudian yang kedua, disabilitas. Kemudian yang ketiga, apabila keluarga yang kena bencana alam itu perlu kita perhatikan. Terima kasih. Selanjutnya monggo. Saya akan menambahkan yang perlu kita perhatikan yaitu remaja atau remaja putri atau laki-laki yang pengangguran. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan fasilitas macam-macam, itu harus diperhatikan karena pengangguran atau drop out itu harus diperhatikan juga. Terima kasih. Gender itu tadi sudah dijelaskan, dan kami akan mengajukan aja bahwa untuk rentan itu biasanya kalau anak mungkin terjadi kekerasan dari dalam baik itu di sekolahan maupun di keluarga, itu sangat rentan. Jadi lalu untuk yang fakir miskin itu mudah sekali juga mengikuti, terutama nanti untuk fakir miskin dan kasih disabilitas yang perlu dilakukan. Saya belum. Kita lanjutkan kepada penonton, monggo. Lansia atau punya penyakit yang berisiko tinggi atau juga mungkin termasuk disabilitas dan juga masyarakat yang terpinggirkan. Bapak Ibu, siapa sajakah yang termasuk kelompok rentan yang perlu diperhatikan, yaitu anak, kemudian perempuan, anak dan perempuan korban kekerasan. Disabilitas itu cacat baik cacat fisik maupun cacat mental. Nah, lanjut usia, barang tentu kepala keluarga perempuan seperti saya dan Bu Alis, kepala keluarga perempuan. Ternyata banyak kita yang harus diperhatikan. Yang rentan ya, Bu Marta juga. Yang rentan ternyata keluarga miskin, kemudian anak dan perempuan dalam situasi bencana. Jadi yang kita perlu perhatikan dalam situasi bencana itu anak dan perempuan. Dan yang terakhir perempuan dalam situasi khusus. Terima kasih. Yang tiga. Jalan nomor 11 dapat kartu materi. Berikan contoh kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan pendidikan. Di sini kami akan mencoba mengulas itu kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkungan pendidikan. Dalam pendidikan tidak bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi apapun sekolahnya, baik itu kejuruan yang kalau zaman dulu mungkin kalau jurusan bangunan itu hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk sekarang perempuan pun bisa di jurusan bangunan, termasuk juga insinyur mesin juga bisa perempuan. Saya kira itu mungkin nanti bisa dikatakan kesetaraan gender memang laki-laki antara laki-laki dan perempuan itu harus sama, misalnya mendapatkan itu di dalam hukum, ekonomi, budaya, pendidikan itu memang harus sama. Jadi laki-laki maupun perempuan bisa bekerja sama dengan upah yang lebih baik, itu saja. Yang berkaitan dengan materi nomor 11 tadi, yaitu kesetaraan gender di lingkungan pendidikan, yaitu masalah pendidikan yang tentunya yang tidak harus untuk laki-laki tapi untuk perempuan itu seperti pendidikan kepolisian itu tidak harus laki-laki perempuan gitu. Kemudian pendidikan TNI atau tentara, kemudian masih banyak lagi yang harusnya dilakukan oleh laki-laki tapi perempuan tetap diusahakan
atau bisa dimasukkan ke dalam situasi di dalam pendidikan. Saya kira demikian tambahan saya. Terima kasih. Menambahkan untuk kesetaraan gender ini, yaitu di sini untuk pendidikan atau seorang pemimpin presiden itu tidak harus laki-laki, presiden pun bisa perempuan. Jadi jabatan dari ini pendidikan dalam arti jabatan tertinggi pun bisa dijabat oleh seorang perempuan, yaitu presiden. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya hanya menambahkan saja untuk kesetaraan gender di bidang pendidikan. Ya. Jadi sekarang ini semuanya sudah global, maksudnya sudah setara. Saya sudah setara karena apa? Karena di segala jenjang pendidikan itu bisa dimasuki baik laki-laki maupun perempuan. Yang mana hasil pendidikan yang dari perguruan tinggi kemudian menjadi pejabat tinggi tadi sudah diutarakan, ada yang menjadi menteri, ada yang bisa menjadi presiden dan sebagainya, bupati, RT, RW, itu namanya kesetaraan gender mulai dari pendidikan. Terima kasih. Berikan contoh kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan pendidikan. Tadi Bapak sudah sampaikan, tapi di sini seluruh siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian termasuk ketika pemilihan ketua kelas dan organisasi. Di OSIS dan itu perempuan pun juga berhak untuk mendapatkan suara menjadi ketua. Yang kedua, tidak ada tindak kekerasan secara fisik, psikis ataupun seksual saat proses belajar mengajar. Jadi tidak ada kekerasan. Dan yang ketiga, tidak melakukan pelabelan atau memberi cap kepada siswa karena kondisi fisik, misalnya ada yang fisiknya tidak normal, itu tidak boleh disanjak. Itu saja. Terima kasih. Bu, ini saya mendapat nomor 9. 6, 7, 8, 9. Mengapa peran perempuan penting? Pertama, 1, diskriminasi berdasarkan gender terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh Indonesia. Kemudian nomor 2, kesenjangan gender dalam kesempatan dan kontrol atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan politik terjadi di mana-mana. Untuk yang terakhir, ketiga, perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu. Saya mendapat nomor 4, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Di sini akan saya bacakan keputusan yang bentuk-bentuk KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 5 adalah yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksualitas, yang keempat penelantaran keluarga. Demikian Bapak Ibu. Pemain selanjutnya 3, Bapak yang sudah siap, monggo. Ini nomor 18. 18. 18 dapat kartu besar lagi. Masalah-masalah yang terkait gender. Masih banyak undang-undangan yang diminati. B. Masih terjadi tindakan kekerasan, perkosaan, dan penyiksaan fisik. C. Sindikat penipuan dan perdagangan perempuan. D.
eksploitasi tubuh dan tindakan pelecehan seksual atau pornografi. E. Kawin muda atau perkawinan dini. Terima kasih. 10. Saya lihat mulai dari 6, 7, 8, 9, 10. materi nomor 10. Berikan contoh kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Contoh kesetaraan gender, contoh kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga adalah dalam kehidupan keluarga. Pencarian nafkah tidak harus dilakukan oleh bapak. Jadi ibu juga bisa membantu untuk meringankan kebutuhan rumah tangga, termasuk dalam pemberian pesan-pesan pada anak laki-laki dan perempuan tidak boleh dibedakan bersama. Misalnya membatasi jam bermain atau apapun, saat mainan juga harus sama. Saya kira itu aja yang bisa dilakukan. Menambahkan ya dari Pak Jadi memang anak laki-laki maupun perempuan sekarang sudah bisa masak Pak, walaupun goreng tempe. Untuk masak nasi kan tinggal mencet itu di magic jar saja. Jadi saya menambahi yang sadar gender di lingkungan keluarga. Ya kebetulan saya sendiri sudah lama untuk kesetaraan gender sudah kami lakukan di rumah tangga saya, terutama dalam nyuci piring, nyuci gelas dan sebagainya. Itu alhamdulillah ternyata ini membantu, ini adalah setara gender. Alhamdulillah ternyata apa yang kita kerjakan di rumah tangga itu seperti mencuci piring, ngepel, kemudian nyapu, itu ternyata itu menjadi kesetaraan. Saya menambahkan kesetaraan gender dalam rumah tangga, yaitu memberi kasih sayang. Seorang ayah dan ibu itu tidak boleh membeda-bedakan kasih sayang antara anak yang pertama, kedua, dan yang seterusnya. Juga masalah pemberian hadiah, nah itu tidak boleh beda-bedakan. Oh ini anak apa istilahnya, anak emas atau anak apa. Jadi tetap di sini anak pertama sampai terakhir itu harus diberi hadiah yang sama. Saya mau merangkul setara gender di antara lelaki dan wanita. Kita berkeluarga antara bapak dan ibu itu harus setaranya, itu nggak harus gaweane wong lanang wong wedok iso menjalani dan mengerjakan, itu baik. Buk gaweane wong wedok nek bapak iso ngerjake, iso menjalani, dikerjakan baik. Itu namanya kerjasama di antara keluarga. Itu kerja yang paling bahagia untuk keluarga. Itu terus keluarga yang gender bahagia serta harmonis, itu menjadi idaman keluarga yang nyaman dan bahagia. Kesetaraan gender di dalam keluarga itu contohnya semua anak baik laki maupun perempuan itu diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Jadi yang boleh sekolah tinggi tidak hanya cowok saja misalnya begitu. Terima kasih. Untuk kesetaraan gender dalam keluarga, hendaknya kalau pengambilan keputusan yang penting di dalam keluarga tidak hanya satu gender aja yang mengambil keputusan. Kita musyawarahkan bersama keluarga dan anak-anak. Jadi semua bisa mengambil keputusan yang penting. Terima kasih. Nah, selanjutnya nasihat kepada anak itu juga harus setara antara cewek dan cowok, karena sesuai dengan kebutuhan. Misalnya anak laki-laki dan perempuan itu mendapatkan wejangan pulang tidak terlalu malam itu sama, artinya sama-sama dibatasi jam malamnya. Yang ketiga, dalam pemilihan mainan pun juga tidak berbeda ya. Misalnya perempuan harus main boneka, tapi laki-laki pun juga boleh main pasaran ya. Karena kadang-kadang dengan begitu dia punya
tanggal 29 September 2025 jam 15 sampai dengan selesai dengan fasilitator Ibu Sulasmi, penulis Ibu Rupiah Puji Astuti, narasumber Ibu Retno Saraswati, pemain 1 Ibu Haryati, pemain 2 Ibu Dwi Astuti, pemain 3 Bapak Sunarti, dan pemain keempat Bapak Trianto. Waktu yang dipilih 2 kali putaran. Fasilitator menjelaskan tentang tata cara bermain dan perlengkapannya. Kemudian pelaksanaan simulasi. Pemain 1 mendapatkan kartu 6, nomor 6, dan berisi sanksi. Pertanyaannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan langsung dilaksanakan oleh pemain 1. Kemudian pemain kedua mendapatkan nomor 12, juga mendapatkan kartu sanksi, yaitu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Pemain 3 mendapatkan nomor 7, berisi kartu materi dengan pertanyaan siapa sajakah yang termasuk kelompok rentan yang perlu diperhatikan. Jawaban pemain 3, kelompok miskin, disabilitas, dan korban bencana. Pemain ke-1, kelompok lanjut usia. Pemain kedua, remaja, pengangguran atau drop out. Pemain keempat menekankan jawaban pemain ketiga. Kemudian dari penonton, individu, kemudian dari jawaban tersebut oleh narasumber ditekankan bahwa di dalam yang termasuk kelompok rentan yang perlu diperhatikan adalah anak perempuan, kemudian anak perempuan dan perempuan korban kekerasan, anak disabilitas ya, kemudian anak dan perempuan dalam situasi bencana, dan yang terakhir kepala keluarga perempuan. Kemudian untuk selanjutnya pemain keempat mendapatkan nomor 11. Tentang pertanyaannya adalah nomor 11. Pertanyaannya adalah berikan contoh kesetaraan gender di dalam dunia pendidikan. Kesetaraan gender di dalam dunia pendidikan. Jawabannya adalah pengambilan jurusan, untuk misalnya jurusan mesin tidak harus oleh anak laki-laki, perempuan pun bisa. Kemudian pemain berikutnya tentang pendidikan kepolisian, pendidikan tentara, itu juga tidak harus anak laki-laki, tetapi anak perempuan pun bisa. Pemain kedua, pendidikan atau jabatan tidak dimonopoli oleh laki-laki saja. Penonton, dari segala jenjang pendidikan tidak dibedakan, misalnya untuk jurusan masak ya sekarang banyak laki-laki, untuk jurusan perawat juga banyak laki-laki. Kemudian untuk narasumber yang termasuk untuk pertanyaan kesetaraan gender dalam pendidikan adalah seluruh siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan minat dan bakatnya, termasuk ketika pemilihan ketua kelas ataupun organisasi yang lain. B. Tidak ada tindak kekerasan secara psikis ataupun seksual
saat belajar mengajar. C. Tidak melaksanakan pelabelan atau pemberian cap terhadap siswa, baik itu karena fisik maupun karena tingkah laku yang dianggap bermasalah. Kemudian pemain 3 mendapatkan nomor 4 berisi materi tentang masalah-masalah bukan materi, berisi tentang pesan masalah-masalah yang ada dalam gender. Ini tadi juga sudah dibacakan oleh pemain nomor 3. Pemain terakhir, pemain keempat, mendapatkan nomor 10 berupa kartu materi. Pertanyaannya, berikanlah contoh kesetaraan gender dalam keluarga. Jawabannya, pencarian nafkah tidak harus dilakukan oleh bapak-bapak. Pemain 1, Ya. anak laki-laki juga sudah bisa masak. Pemain 3, dalam mencuci piring, kemudian ngepel, nyapu, bapak-bapak juga sudah melakukannya. Pemain keempat, kasih sayang orang tua harus sama antara laki-laki dan perempuan. Penonton 1, bapak ibu harus bekerja sama. Penonton kedua, semua anak laki-laki dan perempuan diberikan pendidikan yang sama. Penonton ketiga, pengambilan keputusan itu penting dalam keluarga secara harus bersama-sama. Kemudian dari narasumber, contoh kesetaraan gender di dalam keluarga adalah A. Pekerjaan rumah dan pengasuhan terhadap anak dilakukan bersama-sama, tanggung jawab antara ayah dan ibu. B. Nasihat kepada anak laki-laki dan perempuan juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. C. Dalam pemilihan mainan anak-anak juga tidak harus sesuai dengan jenis kelamin. Jadi antara laki-laki dan perempuan bisa sama. Demikian untuk notulen pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kasih Ibu 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada Beta terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta dan juga penonton yang dengan semangat untuk apresiasinya mengikuti simulasi keluarga sadar gender pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa. Terima kasih. Selamat